Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan membahas tentang computer passion, materi perjalanan arsitektur CNN dari Net hingga AlexNet. Computer passion telah menjadi fondasi utama dalam bidang computer passion. Kemampuan computer passion untuk melihat dan memahami gambar. Perjalanan arsitektur ini mulai dari gagasan sederhana hingga mencapai terobosan besar yang mengubah paradigma. Internet meletakkan dasar, sementara AlexNet membuktikan bahwa CNN mampu mengungguli metode tradisional dan memicu ledakan kecerdasan buatan yang kita saksikan saat ini. Jadi, materi selanjutnya yang akan dibahas itu Lenet 5, Sang Perintis. Pemahaman Lenet 5 diperkenalkan oleh Yan Lichun dan koleganya pada tahun 1998. Sebagai salah satu CNN pertama yang sukses, arsitektur ini dirancang untuk tugas dan relatif sederhana. Klasifikasi digit tulisan tangan pada dataset MNST. Keberhasilan bah Keberhasilannya bahkan membuat sistem ini diadopsi oleh layanan pos AS untuk mengenali kode pos pada amplop, salah satu penerapan CNN pertama di dunia nyata. Selanjutnya, arsitektur Lanet 5, 7 lapisan sederhana. Satu, input. Dua, C plus C1 plus S2. 6 filter 5 kali 5 sama dengan 28 kali 28 feature map. Lalu average falling 2 kali 2 sampai 14 kali 14. Ketiga yaitu C3 plus S4. 16 filter 5 kali 5 sampai 10 kali 10. Lalu average falling 2 kali 2, 5 kali 5. Keempat, C5 sampai dengan output. 120 filter FC84 neuron, 10 neuron output dengan softmax RBF total parameter hanya 60. Selanjutnya karakteristik dan keterbatasan LeNet 5. Sigmoid TAN. LeNet 5 menggunakan fungsi aktivasi sigmoid atau hyperbolic tangent standar pada zamannya, namun rentang tahapan phasing gradientnya. Average falling menggunakan average falling alih-alih max falling yang lebih populer saat ini untuk mereduksi dimensi. Yang ketiga, arsitektur dangkal. Jaringan ini relatif dangkal dibandingkan dengan standar modern, dibatasi oleh kemampuan komputasi, CPU, dan ukuran dataset saat ini. Meskipun inovasi LeNet tidak segera populer karena keterbatasan perangkat keras dan ketiadaan dataset besar, metode Lag Support Vector Machine atau SVM masih kompetitif pada masanya. Nah, ini terkait LeNet 5. Sekarang kita bahas tentang AlexNet. Titik balik revolusi deep learning. Maaf. Jika LeNet adalah percikan pertama, maka AlexNet adalah api yang membakar. Diperkenalkan oleh Alex Krzyzewski, Ilyas Schaefer, dan Geoffrey Hinton pada tahun 2012. AlexNet mencatat sejarah dengan memenangkan kompetisi ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge
atau ILSVRC dengan selisih akurasi yang sangat signifikan. AlexNet menurunkan top 5 error rate dari 26% menjadi 15%, sebuah lompatan besar yang mengejutkan komunitas computer vision dan membuktikan bahwa fitur yang dipelajari CNN mampu melampaui fitur yang dirancang secara manual. 4 inovasi kunci AlexNet. Pertama, ReLU. Mempopulerkan Relative Linear Unit atau lebih cepat dari sigmoid dan mengatasi finishing gradient memungkinkan jaringan yang lebih dalam. Max Pooling, nah, kedua itu kuncinya Max Pooling ya. Mengambil nilai maksimum dari setiap area polling terbukti lebih efektif dan menangkap fitur-fitur penting seperti tepi dan sudut. Dropout, ya, dropout secara acak mematikan 50% neuron pada setiap iterasi, memaksa jaringan mempelajari representasi yang lebih robust dan mencegah overfitting. Data augmentation, random coughing, horizontal flipping, dan polyzethering menciptakan variasi baru untuk memperkaya pelatihan. ReLU, ya kita bahas ReLU. Mengatasi phishing gradient. Nah, kecepatan kecepatan komputasi ReLU F persamaannya F X sama dengan max 0,x, jauh lebih sederhana, tidak memerlukan operasi eksponensial yang mahal seperti sigmoid atau tan. Mengatasi finishing grades, sigmoid membuat gradient sangat kecil untuk nilai input ekstrim, menghambat pembelajaran ReLU menjaga gradient sama dengan 1 di area positif. Pelatihan lebih dalam, kombinasi kecepatan gradient yang stabil memungkinkan pelatihan jaringan yang jauh lebih dalam dan lebih cepat. Ini persamaannya ReLU dengan sigmoid. Nah, peran GPU dan database ImageNet. Spek cek teknik, AlexNet dilatih menggunakan dua GPU NVIDIA GTX 580 karena keterbatasan memori pada saat itu. GPU GTX 580 melatih 2 kali pelatihan paralel pada 2 GPU untuk mengatasi keterbatasan memori. Gambar image dataset raksasa berisi lebih dari 15 juta gambar. 60 M parameter model 60 juta parameter dapat dilatih dalam jaringan AlexNet. Kombinasi dataset besar dan daya kemampuan GPU memungkinkan pelatihan model berskala besar, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan pada zamannya. Nah, ringkasan perbandingan LeNet dan AlexNet. Pertama, dari tujuan digit tulisan tangan AlexNet gambar kompleks. Untuk lapisan LeNet 5, 7 atau 3 knof, 2 full, 2 fish. Sedangkan AlexNet 8, 5 knof dan 3 FC. Aktivasi LeNet di sigmoid dan TAN dan AlexNet itu di ReLU. Polling untuk LeNet average polling, untuk AlexNet max polling. Regularisasi pada LeNet itu wake design dan AlexNet itu dropout data augmentation.
Parameter di LearnNet itu 60.000, sedangkan di AlexNet 60 juta. Perangkat di LexNet itu hanya CPU, sedangkan AlexNet GPU 2 buah. Nah, eh, dua pilar penting dalam sejarah komputerisasi, computer vision. LearnNet dan AlexNet adalah dua pilar penting dalam sejarah computer vision. LearnNet memperkenalkan cetak biru, dasar CNN, tumpukan konvolusi, polling, dan lapisan terhubung penuh. Namun, LearnNet terbatas oleh teknologi dan data pada masanya. AlexNet mengambil cetak biru ini, memadukannya dengan inovasi cerdas seperti ReLU, Dropout, dan data augmentation, serta memanfaatkan kekuatan GPU dan dataset raksasa di ImageNet. Keberhasilan AlexNet pada tahun 2012 bukan hanya kemenangan sebuah algoritma, tapi merupakan momen penting yang membuktikan bahwa deep learning mampu mengalahkan metode tradisional dan menjadi fondasi bagi ledakan kecerdasan buatan yang kita nikmati saat ini. Menuju generasi CNN berikutnya dari LearnNet hingga AlexNet, evolusi CNN menunjukkan satu hal yang jelas, kemampuan besar lahir ketika arsitektur, data, dan komputasi berkembang bersama. Perjalanan sebuah perjalanan belum berhenti. Setelah AlexNet lahir, berbagai inovasi mendorong CNN menjadi lebih dalam, dan lebih efisien, dan lebih kuat untuk memahami dunia visual. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah CNN akan terus berkembang, tapi kemana arah evolusi berikutnya dan inovasi apa yang akan menjadi sebuah lompatan besar selanjutnya. Langkah berikutnya, eksplorasi arsitektur yang lebih cerdas, efisien, dan adaptif untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mungkin sedikit pembahasan yang perlu kita pahami terkait dengan CNN generasi yang yang sedang kita jalankan. Mudah-mudahan semuanya bisa berkembang dan bisa kita pelajari sedikit tentang informasi CNN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.